Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martina Suryanti Setia, NPM 190401040001. Pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan pertemuan 12 dengan topik pemikiran awal tentang kewarganegaraan modern. Yang pertama, zaman modern awal 1700-an sampai 1800. Setelah 1750, negara-negara seperti Inggris dan Prancis berinvestasi dalam pasukan besar dan angkatan laut yang sangat mahal untuk dipertahankan, sehingga pilihan untuk menyewa tentara bayaran menjadi kurang menarik. Penguasa menemukan pasukan di dalam negeri dan membebankan pajak kepada warga negara untuk membayar pasukan ini, tetapi satu laporan menyatakan bahwa pembangunan militer memiliki efek samping merusak kekuatan politik otonom militer. Pandangan lain menguatkan gagasan bahwa wajib militer mendorong pengembangan peran yang lebih luas bagi warga negara. Wajib militer adalah kewajiban warga sipil untuk melakukan kerja wajib untuk pemerintah. Pekerjaan semacam ini harus sesuai dengan pengecualian dalam perjanjian internasional. Jika tidak, maka bisa masuk dalam kategori tenaga kerja tidak bebas. Ada dua jenis wajib militer dasar. Di satu sisi, layanan wajib dapat dipesan untuk sementara selama masa perang dan saat-saat darurat lainnya, seperti krisis ekonomi yang parah atau kejadian alam yang luar biasa, untuk memberikan layanan dasar kepada penduduk. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada perawatan medis, persediaan makanan, pasukan industri pertahanan, atau upaya pembersihan setelah cuaca buruk atau bencana lingkungan selama situasi darurat. Oleh karena itu, umumnya melakukan pemogokan ilegal selama mobilisasi sipil. Di sisi lain, layanan wajib bergilir mungkin diperlukan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya untuk memastikan perlindungan kebakaran komunitas atau untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur di tingkat lokal atau komunitas. Yang kedua itu konsepsi Timur. Pada akhir abad ke-19, pemikiran tentang kewarganegaraan mulai memengaruhi Tiongkok. Diskusi dimulai dari gagasan atau seperti batasan hukum, definisi monarki dan negara, parlemen dan pemilu, pers, aktif, opini publik, dan konsep seperti kebajikan kewarganegaraan, persatuan nasional, dan kemajuan sosial. Kebajikan kewarganegaraan adalah memanen kebijakan yang penting untuk keberhasilan komunitas. Terkait erat dengan konsep kewarganegaraan, kebajikan sipil sering dipahami sebagai dedikasi warga negara untuk kesejahteraan bersama komunitas mereka, bahkan dengan mengorbankan kepentingan individu mereka. Identifikasi ciri-ciri yang membentuk kebajikan sipil telah menjadi perhatian utama filsafat politik. Istilah kesopanan mengacu pada perilaku antara orang kelompok yang sesuai dengan model sosial, yaitu sesuai dengan masyarakat sipil, sebagai landasan masyarakatan hukum itu sendiri. Itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.